Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi sama aku Alfian di sini, dan kali ini bakal ngebahas lebih worth it mana sih antara kamera DSLR atau mirrorless untuk saat ini. Oke, yang pertama, gue ucapin terima kasih buat kalian yang udah klik video ini, dan terima kasih udah mau nontonin muka gue. Oke, yang pertama, sebelum kita tentukan mana kamera DSLR atau mirrorless, pertama-tama bakal gue jelasin dulu kelebihan kekurangan dari dua jenis kamera ini. Oke, kelebihan pertama dari kamera DSLR pertama ya. DSLR itu kelebihannya adalah dia tahan badai, materialnya itu tahan badai. Kenapa bisa gue bilang tahan badai? Karena di sini tuh kamera DSLR dikhususkan untuk yang lebih keras lagi gitu penggunaannya. Contohnya bisa digunakan untuk outdoor, bisa indoor, bisa cuaca panas, cuaca dingin, jauh lebih tahan banting dibanding kamera mirrorless. Oke, yang kedua adalah pilihan lensa. Pilihan lensa kamera DSLR termasuk banyak gitu ya. Pilihannya mulai dari lensa wide, lensa tele, lensa makro, sebagainya, banyak lah pokoknya. Nah, yang ketiga itu adalah harganya yang bisa dibilang lebih terjangkau dibanding kamera mirrorless. Dan yang keempat, bisa dibilang kelebihan kamera DSLR adalah terlihat profesional. Kenapa? Karena sebagian klien atau customer lebih ngelihat bentuk dari kamera yang lebih besar, bisa juga di mata customer itu lebih profesional. Nah, itu adalah kelebihan kamera DSLR. Sekarang adalah kelebihan dari kamera mirrorless. Yang pertama, kamera mirrorless itu adalah desain yang compact dan juga tidak memakan ruang yang banyak, memakan ruang penyimpanan yang banyak. Jadi contohnya kalian mau beli tas, jadi kalian nggak perlu beli tas gede buat kamera DSLR. Jadi kalian beli tas yang tas pinggang atau tas sling bag itu udah bisa masuk ya kalau kamera mirrorless. Tuh. Dan yang kedua adalah beban yang ringan. Beban yang ringan ini bisa dibilang adalah nilai plus kamera mirrorless. Karena apa? Karena juga kalian fokus pada videografi, kamera mirrorless nggak bikin pegel tangan kalian, terutama di bagian sini atau sini. Karena kalau penggunaan gue pribadi, gue sampai kamera DSLR pakai mungkin rekam 20 menit, 30 menit itu udah pegel di bagian sini. Tuh. Jadi itu adalah nilai plusnya. Dan selanjutnya kelebihannya adalah kamera mirrorless itu compatible dengan gimbal-gimbal yang harganya cukup terjangkau. Kenapa? Karena gimbal-gimbal mirrorless itu nggak perlu beban maksimal yang berat gitu untuk menopang kamera mirrorless, karena baik lagi bobotnya yang ringan dan desainnya yang compact membuat kamera ini menjadi lebih mudah diaplikasikan ke gimbal-gimbal yang murah. Nah, tadi ada kelebihan dan antara kamera DSLR dan kamera mirrorless. Sekarang gue mau bahas kekurangannya. Oke, yang pertama dari kekurangan kamera DSLR. Kamera DSLR ini memiliki kekurangan, yaitu beban yang berat. Udah pasti beban itu berat. Kenapa? Karena tadi gue bilang kamera DSLR emang cocok buat ngambil job atau apa karena terlihat profesional. Tapi di balik itu kamera DSLR memiliki bobot yang berat, yang dimana kalian perlu strap atau perlu next step gitu ya buat menopang kamera kalian biar nggak terlalu berat, biar nggak terlalu ngebebanin tangan kalian. Dan kekurangan yang kedua adalah kamera DSLR itu harga jualnya itu bisa dibilang cukup jatuh dibanding kamera mirrorless. Kenapa? Karena orang-orang sekarang banyak pindah ke mirrorless, dimana kamera DSLR sekarang udah kurang diminati. Tapi untuk sebagian orang seperti fotografer atau pokoknya orang-orang yang sering outdoor itu lebih memilih kamera DSLR. Nah, yang selanjutnya kekurangannya adalah tidak compatible dengan gimbal-gimbal yang murah. Dimana kalau kalian mau video maker, kalian mau bikin video menggunakan kamera DSLR dan angle-angle yang tertentu, kayak misalkan jalan atau pokoknya objeknya bergerak, itu kalian perlu gimbal. Dan gimbal yang
untuk kamera DSLR itu tergolong cukup tinggi dibanding mirrorless. Kenapa? Karena itu tadi, bobot kamera DSLR itu disesuaikan dengan bobot maksimum oleh si gimbalnya. Ada kekurangan dari kamera DSLR. Sekarang kekurangan dari kamera mirrorless. Emang kamera mirrorless ada kekurangannya? Ada dong. Kekurangannya yang pertama adalah daya tahan baterai. Kenapa daya tahan baterai? Karena semuanya kamera mirrorless itu menggunakan di digital. Jadi ya otomatis penggunaan baterainya jauh lebih boros dibanding kamera DSLR. Yang kedua adalah bisa dibilang kalau mau dipakai buat ekstrim-ekstriman kayak misalkan hujan-hujanan atau apa, kameranya cukup dibilang sayang atau karena harganya mahal. Jadi kita pasti mikir-mikir kayak, contoh kalian mau hiking bawa kamera mirrorless, pasti mikir kayak jangan deh, ntar takutnya hujan, takutnya kenapa-napa. Pasti sebagian orang pasti kayak gitu kan. Nah, itu kekurangannya. Dan yang kekurangan yang menurut gue cukup mengganggu adalah pilihan lensa. Pilihan lensa untuk kamera mirrorless bisa dibilang sedikit atau bisa sih sebenarnya diakalin pakai lensa DSLR. Cuman kalian perlu konverter, dan konverter yang bagus yang bisa AF-nya cepat, autofokusnya cepat maksudnya, itu harganya mahal. Itu jadi pertimbangan kalian. Nah, kesimpulannya adalah kamera mirrorless atau DSLR yang mau kalian ambil itu tergantung kebutuhan kalian, tergantung kebutuhan dan juga budget kalian. Jangan sampai kalian beli pun karena ikut-ikutan, kalau teman kalian beli mirrorless, kalian akhirnya beli mirrorless, tapi sesuaikan dengan kebutuhan. Oke? Mungkin segitu aja informasi yang bisa gue bagikan. Terima kasih udah menonton. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.